طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, la khawla wa la quwata illa billah ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sepuh-sepuh, wabil khusus kepada Ketua Yayasan Darul Mutakin, Ketua Takmir Masjid dan Ketua Majelis Taklim Darul Mutakin rahimakumullah, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam ini. Tak lupa kita memanjatkan puji syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini kita masih diberi nafas untuk bisa menikmati kehidupan dunia dan diberikan kesempatan barokah untuk bisa hadir di masjid ini. Karena kesempatan selanjutnya, entah kesempatan yang panjang atau pendek, kita nggak tahu. Apakah kita sampai di rumah nanti juga kita nggak tahu. Makanya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kita keberkahan seperti ini. Semoga keberkahan kita hadir di majelis taklim ini menjadi keberkahan yang membawa kemaslahatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini kita saling sharing, bukan pengajian, bukan tausiah, tapi mengemutke wae hal-hal yang pernah kita sampaikan. Saya sebenarnya sudah bawa ini kitabnya, cuma kalau kitab ini mau dipleset dijelaskan detail itu makan waktu ya lama sekali. Dan ini padahal ini juga kitab tentang ringkasan. Kitab Safinatun Najah itu ringkasan dari kitab fikih. Kalau yang lebih lengkap lagi itu Fathul Qorib. Fathul Qorib itu tebalnya mungkin ya lumayan tebal. Itu semuanya kita fikih, dan di situ muncul dalil-dalil, nas-nas, baik itu ayat maupun hadis-hadis nabinya, ada semuanya lengkap. Kalau ini enggak, ini betul-betul ringkasannya sekali. Ringkasannya saja masih akan diringkas lagi. Makanya kami hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sering saya lihat tetapi kok sering dilakoni, yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita setiap hari, dari mulai wudhu, sholat, itu aja. Nah, kami tidak akan menjelentirkan satu persatu, karena kalau menjelentirkan juga panjang banget. Masalah wudhu aja mulai dari niat, mulai dari jenis air dan sebagainya banyak sekali enggak. Nah, kita akan melihat dari hal yang saya lihat sendiri. Contohnya ketika wudhu. Nah, wudhu karena kalau di sini alhamdulillah airnya cukup ya. Tapi yang saya lihat adalah sering saya lihat terutama justru anak-anak, ya bapak-bapak juga ada sih. Kalau wudhu itu pertama saya lihat membasuh muka. Membasuh mukanya pada harus sampai ke ujung kanan kiri. Ini harus terbasahkan semuanya. Kadang cuma kapruk-kapruk kan gitu aja. Itu padahal itu harus terbasahkan itu. Atau yang kedua tangan karena kebetulan memakai seperti saya ini kan kadang sulit naik, sehingga kadang ya cuma segini aja akibatnya ya nggak sah. Padahal tidak sahnya wudhu berarti tidak sahnya sholat. Sering ini banyak orang yang terpaksa menggunakan pakaian yang rada seret begini, nggak sampai sikut, padahal harusnya sampai sikut harusnya, tapi ternyata tidak. Itu banyak sekali. Lalu lagi kaki juga sering hanya ngene tok, pucuk kakinya saja, padahal harus melebihi mata kaki, harus itu. Nah, bagi yang bagi yang enggak sergap membersihkan kuku, nah, kalau saya alhamdulillah kukunya selalu bersih. Ini sela-selanya itu harus basah ini sela-selanya harus basah. Nah, ini terutama kalau bapak-bapak tanda ibu-ibu kadang-kadang habis ikut menghadiri pesta pernikahan nganggo
bedak, masker, kandel. Itu datang ke masjid belum sempat membersihkan, lalu cuma diisi gini. Itu akibatnya apa? Ya apa namanya, air wudhu yang nempel ke pipi sudah kotor oleh bedak-bedak yang kandel, apa masker apa jenis. Nah itu, nah ini hal yang kita lihat setiap hari. Nah ini baru wudhunya, belum lagi ketika dan ini saya lihat sendiri. Ketika ya saya kira hampir semuanya yang ini sudah sepuh-sepuh dan sudah punya mungkin akan mantu atau sudah mantu ya. Ini pentingnya mengatur waktu ketika menikahan anaknya. Jangan sampai menikahan barang nikah itu sunah, ning resepsinya kan mubah. Tapi kadang perkara mubah ninggalnya wajib gitu yang berat itu. Nah makanya ketika menikah coba mencari waktu yang tidak sampai melanggar waktu sholat. Contohnya, ambil waktu nikah jam 8, jam 9, resepsi jam 10, batas waktu sampai jam 1. Karena biar bisa sholat zuhur. Nah ini sering saya, Masya Allah, wong barang mubah kok ngasih tinggal wajib. Atau sebaliknya mungkin sore malah gara-gara nikahnya jam 1 sampai asar ditinggalkan, sampai bablas isya. Ini kalau meninggalkan hal-hal yang wajib ketika membuat karena terpaksa jarak atau musafir kata perjalanan jauh kan bisa diqadha. Ini kan bukan musafir, ini kan di rumah saja. Nah ini kenapa saya sampaikan karena tadi berkaitan dengan tadi wudhu itu masalahnya. Kan apalagi bagi perempuan, neng tangannya digawok kayak gambar-gambar apa kayak? Haina ya, haina kan kewan. Ya karena harus bagi perempuan biasanya wong nikah kok jam 8 jam urung subuh wis didandani, mungkin subuh ora ya. Lah ini sampai kadang-kadang enggak subuh gitu loh. Masya Allah. Ini kita perlu menyelamatkan anak-anak kita, jangan karena seneng banget nikah kayak anaknya sampai mencelakakan anak kita disuruh tidak sholat. Masya Allah, ini jangan termasuk zalim kepada anaknya. Mengajak anaknya untuk tidak menjalankan kewajiban, padahal itu nikah kalau ijabnya iya sunnah kan. Sunnah kan sampai meninggal wajib kan kebangetan, apalagi resepsinya. Nah, ini itu baru. Lalu dari setelah wudhu baru menyangkut pakaian. Kalau pakaian ya kadang-kadang saya lihat di sini lah ya. Kadang-kadang pakai kaos, ya pakai celana. Ning ketika sujud gegere ketek sampai batas, kalau dilingkar di bawah perut lah, kalau dilingkar itu sering kelihatan itu. Masya Allah. Nah, makanya kita disuruh supaya menggunakan pakaian yang rapat, yang tidak membuka aurat gitu. Belum lagi perempuan. Nah, ini mungkin jenengan perlu ngemutke bojone jenengan. Ketika menggunakan rukuh ini yang banyak terjadi gara-gara ikut model apa biasanya menggunakan rukuh yang potongan. Kalau rukuh potongan ketika takbiratul Allahu Akbar gini, ini tangannya kelihatan semuanya, padahal bagi seorang wanita yang sedang sholat auratnya efek tangan saja sama muka. Hanya muka sama efek tangan, itu aja. Tapi kalau pakai yang potongan begini, ini akan sampai ke sini. Nah, maka lebih baik ibu-ibu tuh menggunakan pakaian rukuh yang lajuran. Dimana kalau yang lajuran itu ada cantelannya rukuh nih pas tangan gitu, ada. Sehingga ketika takbiratul ihram ininya nggak kelihatan. Kan biasanya karena yang potongan kan sampai ini mudun ke sini. Nah, tangannya ketok kabeh. Ini sudah batal itu karena menunjukkan auratnya. Auratnya bukan hanya karena dilihat laki-laki, dilihat sesama perempuan nggak boleh. Itu. Sehingga tolong bagi yang punya anak wedok atau istri, kalau sholat lebih baik yang pakai yang lajuran saja. Jangan model-model malah nggak sah sholatnya. Gitu. Belum lagi janggutnya. Kalau pakai yang potongan kadang-kadang janggutnya ini masih kelihatan, tapi kalau yang lajuran bisa sudah ada kantongnya sini satu.
Yang selanjutnya untuk perempuan. Kadang-kadang perempuan karena pakai nikob apa cadar ya. Ya padha wae nikob cadar padha wae. Salat nganggo nikob ya enggak sah juga. Karena apa? Bathuke iku kudu nempel. Nah, jadi ketika sholat harus dilepas nikopnya itu. Jadi kadang-kadang saya katanya ini malah saru. Itu saru dalam arti menggusti Allah ya. Dalam arti orang sah sholatnya mergane apa? Gara-gara mengikuti syar'i sampai sholat pun ditutup mukanya, itu nggak boleh. Nah, demikian juga kalau pakai ini, wong lanang pakai ketu juga nggak boleh sampai nutupi ini batuk. Jadi harus apalagi yang pakai udeng-udeng. Karena sembah sujud malah sing kena udeng-udeng tok malah batuknya enggak nempel. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan masalah pakaian juga, dan ya memang kita upayakan ketika sholat menggunakan pakaian yang bersih, terutama bersih, lalu juga bersih dalam artian ya bersih ya tidak najis. Ya kadang-kadang bersih sih najis juga ada masalahnya. Lalu juga menutup aurat ke semuanya. Ini baru masalah pakaian. Belum lagi nanti mulai daripada mendirikan sholat. Saya sering sekali supaya minta depan, di depan masih banyak yang kosong, masih di belakang. Padahal itu kesunahan kita adalah merapatkan dan meluruskan, itu sudah berkali-kali. Tapi karena namanya orang, makanya perlu selalu diingatkan setiap kali waktu sholat. Selanjutnya ketika takbiratul ihram. Nah nih, takbiratul ihram, aduh saya sering mendengarkan, telinga saya mendengarkan. Jadi Allahu Akbar. Kadang-kadang sering Allahu Akbar. Bukan hu akbar, hu akbar. Wa, ada wa. Nah, ini sering kedengaran. Bacanya wis salah. Masalahnya apa? Ini huruf bahasa Arab. Nah, memang itu bukan bahasa kita dalam arti bahasa ibu, tapi ini bahasa yang harus benar secara lughawiyah ketika sholat. Nah, termasuk juga bacaan Fatihah. Fatihah salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika sholat setiap rakaat. Makanya bacaan Fatihahnya harus benar. Sebenarnya panjenengan ketika mendengarkan bacaannya Ustadz Usman ketika sholat maghrib, isya dan subuh, itu baca itu yang ditiru aja. Itu yang ditiru. Nah, karena menyangkut kefasihan membaca, kapan mandek, kapan berhenti, itu ada yang sudah dibacakan oleh Ustadz Usman ketika sholat. Antara yang jelas kadang-kadang yang saya rasakan, kadang-kadang orang masih urung, ya memang ini harus belajar sih, harus belajar. Nah kalau ibu-ibu alhamdulillah sudah banyak di masjid aja, hampir setiap malam juga ada ibu-ibu yang latihan baca Al-Quran. Yang sini di sana di sebelah barat di RW 17, ibu-ibu juga kebetulan di tempat kami di sana di rumah saya sana itu juga cukup banyak, ada sekitar tadinya cuma 12 orang, sekarang meningkat sudah lebih dari 30 orang. Yang ibu-ibu mulai sadar bahwa bacaan Qur'annya belum benar. Nah ini bapak-bapak kok nampaknya kok belum, apa wis pinter-pinter kabeh ya. Nah pinter alhamdulillah, nah kalau sudah pinter. Nah, kita nggak usah merasa geng. Ini menyangkut keselamatan diri kita sendiri di depan Allah. Kita jenengan katakanlah lah aku isone kaya ngene ya kaya. Nah, kecuali panjenengan memang bukan orang yang kelasnya idiot lah. Wong kita bendino yo pinter segala-galanya, masuk untuk belajar membaca saja sulit. Karena apa tadi saya kembali pada membaca surat Fatihah sebagai salah satu surat yang wajib dibaca, harus betul-betul benar. Dari fasokahnya, kefasihan hurufnya, dari panjang pendeknya, ya itu harus pas. Karena kalau panjang pendeknya salah akan salah. Seperti takbiratul Allahu Akbar, ya salah gitu. Padahal harusnya Allahu Akbar. Nah, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Padahal
antara Allah Akbar itu satu harokat, satu harokat. Jadi Allahu Akbar. Ada lagi salam, bacaan salam. Bacaan salam kadang assalamualaikum, assalamualaikum. Bener betul niku. Assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal ada huruf alif di situ. Assalamualaikum, harus cetro. Nah ini. Jadi ini kadang-kadang meskipun sering kedengaran assalamualaikum, assalamualaikum. Coba jenengan. Nah ini saya memang berkewajiban ngemute karena apa? Agar sholat kita banyak orang yang sholatnya apa? Setelah rukun bener tapi kesalahan-kesalahan padahal tadi bacaan takbiratul ihramnya, bacaan Fatihahnya, bacaan dan lain-lain. Itu yang membuat salat kita jadi rusak. Nah, maka kalau perlu mungkin lewat ustadz nanti untuk berlatih membaca Fatihah dulu yang paling gampang. Fatihah agar benar. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dalam huruf wong saya dulu ngaji mungkin seperti Mas Adhan yang rumahnya di sekitar pondok pesantren ya mestinya tahu juga belajar Fatihah itu untuk bisa lancar itu sampai 3 bulan. Fatihah tok loh padahal wi. Saking suwe padahal waktu saya kecil itu kelas 1 SD. Ustadz nyekelep kayak apa jenis garis pring pak. Nah, itu. Tapi wong zaman semono ora ono wong tua lapor polisi ini gara-gara. Jadi betul-betul baca Fatihah kan harus benar. Di Bismillahirrahmanirrahim bukan nirrahmanirrahim enggak. Makanya kalau jenengan mendengar ucapannya orang Aceh ya orang Aceh itu nggak bisa ngomong karena kuliah dengan bahasa Arab gitu. Bismillahirrahmanirrahim antara ha dan kha itu hampir sama. Nah ini makanya sekali lagi untuk baca Fatihah harus betul-betul benar sehingga insya Allah bacaan kita akan sesuai dengan tajwid. Dari Fatihah aja nanti kita akan mencoba nanti suatu ketika Ustadz Usman yang menjelentrehke dari mulai bismillah sampai salam karena memang ini betul perlu karena ini salah satu sahnya sholat jenengan kalau Fatihahnya benar. Kalau sama yang Fatihahnya jenengan salah nanti rusak sholat jenengan eman-eman jenengan diparingi nyawa diberikan kesempatan dandani sholat. Lah mun kula emutke kok jenengan dadet itu urusan yang panjenengan dhewe kula mun ngemutke jenengan. Monggo kembali ke panjenengan. Jadi untuk bacaan Fatihah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini kadang-kadang antara huruf ain sama alif gitu yang sering-sering karena aku duduk Arab ya. Ini bukan masalah Arab atau ini memang baca Al-Qur'an harus seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini enggak ada Ar-Rahmanir-Rahim enggak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang untuk menciptakan kaf maliki yaumiddin bukan maliki ya. Maliki kalau untuk menegaskan kaf maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam kadang-kadang ada seorang imam yang baca iyyaka na'budu padahal iyyaka itu satu rangkaian huruf nggak boleh diputus. Kalau diputus nanti berubah artinya. Apakah itu sekedar action atau sebagai suatu keciri khasan, tapi keciri khasan yang merusak tajwid itu. Ini kan sering pernah dengar iyyaka na'budu. Sering iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal itu jenengan lihat di Al-Qur'an itu satu rangkaian kata nggak boleh diputus. Nah,
ini sehingga sekali lagi makanya kadang-kadang kita kalau ada sesuatu yang beda jangan cepat-cepat meniru. Kayak macamnya kaya aku tak tiru ditanyakan dulu kenapa bacanya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas bukan kadang ihdinas salah itu. Ihdinas sih salah. Ihdinas siratal. Nah, ini yang kadang antara sin dan shad. Sin shad. Ihdinas Makanya tadi ketika belajar Fatihah sampai 3 bulan sampai monyong kayak mulut. Nggak sampai kudu bentuk-bentuknya mulut harus disesuaikan ya. Ihdinas siratal mustaqim qaf. Ihdinas siratal mustaqim qaf ya. Berarti harus antara kaf qaf itu. Ihdinas siratal mustaqim bukan si ya. Kalau si kan sin. Ini bentuk mulutnya itu udah beda. Makanya ketika ngaji mesti disalang bentuk mulutnya gimana, pas enggak? Siratal antara po bukan to. Kalau to itu to, tapi kalau po itu karena ada kalau di Latin kan th itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi huruf pada leher ghairil maghdubi 'alaihim ini sampai mencucu ya, bukan walado ini. Kalau waladolin salah ini mana pipinya sampai melembung Nah, ini Fatihah. Saya kira ini perlu monggo panjenengan membiasakan untuk membaca Fatihah yang benar. Insya Allah dengan Fatihah yang benar akan sebenarnya kalau membaca Fatihah benar Quran benar kabeh. Karena fasohah bentuk-bentuk huruf yang sulit-sulit sudah ada di Fatihah. Demikian juga masalah pandang pendek. Jadi ketika ada tanda alif seperti Yasin, ada tanda melengkung di atas itu, setiap ada tanda melengkung di atas itu panjangnya 5 ketukan. Coba 5 ketukan. Alif lam mim 5 ketukan. Nah, ini. Jadi sekali lagi dalam sebenarnya setiap Quran di paling belakang itu ada halaman tajwid. Kalau panjenengan membaca di halaman belakang, tapi masalahnya apa? Kebanyakan pakai huruf Arab gundul ya. Sehingga wong sing jembreng ora iso maca malah gundul. Malah repot. Nah, sekali lagi dari tadi yang saya bacakan menyangkut sholat tadi, monggo kita perbaiki sholat kita mulai dari wudhunya ya. Nah, pertama juga harus paham tentang jenis-jenis air. Ora kabeh banyu iso kanggo wudu. Ada nama jenis air mustakmal. Air mustakmal itu air yang tidak cukup dalam suatu bejana tempat, tapi sudah kesentuh tangan, itu namanya mustakmal. Sehingga air itu tidak bisa untuk wudhu. Makanya ketika untuk wudhu, katakanlah banyu sak gayung, agar bisa untuk wudhu cukup pakai ditiris atau dikasih bolongan biar cukup. Tapi kalau wis banyu sak serantang katakanlah atau seember kecil diobok-obok, ini sudah nggak sah itu. Karena namanya banyunya sudah mustakmal. Makanya harus ditiris atau dikasih bolongan. Nah ini yang kadang-kadang menganggap biasa. Jangan begitu. Ini masalah sah dan tidaknya sholatnya nanti. Wudhunya nggak sah, maka sholatnya tidak sah ini. Nah ini. Makanya kalau saya menjelaskan isi kitab Safinatun Najah ini fikih mulai daripada jenis-jenis air, bahkan mulai balik sampai bagaimana sholatnya, puasanya, bahkan saya penyembelihan hewan kurbannya juga ada dari cara nyembelih korban yang bener itu
agar dagingnya halal dan sebagainya. Nah, ini juga ada semuanya. Kitabnya cilik tapi karena ringkasan. Kalau ingin yang tebal ya tadi apa namanya Fathul Qorib. Tapi ngulangnya kudu saben minggu atau mungkin seminggu 2 kali kemungkinan, mungkin setiap pada maghrib atau ini kalau bisa Ustadz Usman yang menyampaikan lebih mantap kan Fathul Qorib agar jamaah kita betul-betul paham tentang fikih, karena udah pada lupa. Dulu itu pelajaran SD. Guru agama waktu SD, SMP, SMA mengajar fikih dengan buku kalangan fikih Islam Sulaiman Rosyid apa ya? Cekalan guru agama dari SD sampai SMA itu saja nggak pernah ganti-ganti. Padahal itu ada kitab-kitab yang lain. Saya kira itu lagi kami sharing mengingatkan panjenengan semuanya, jenengan masih diberi kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki sholat panjenengan. Jangan sampai jenengan sholat sabedino masih ada kerusakan, meskipun Allah maha ampun, tapi nek wis diemutke kok wis dene wong sing memang niat ora kepengin dandani salate. Lah yang bagi mereka yang merasa sholatnya masih sembarangan, ayo kita perbaiki sholatnya agar insyaallah karena sholatlah yang akan ditanyakan pertama ketika di yaumil hisab. Karena sholatlah yang pertama ditanyakan di yaumil hisab. Manakala sholatnya benar, akan membuat benar seluruh daripada yang amal-amal kita. Ini sekali lagi kami di sini hanya sekedar mengingatkan panjenengan, semoga apa yang sampaikan bermanfaat, dan insya Allah kalau banyak dari teman-teman bapak-bapak yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, boten usah izin, boten usah iwuh-pekewuh ngendika mawon, ya WA ke saya, nanti kalau memang banyak kami fasilitasi. Tetapi kalau memang cuma 2-3, yuk mocok nang sebelah ndi ora apa-apa, mung telu. Tapi kalau banyak bisa kami fasilitasi waktunya kapan, di mana, sehingga katakanlah ada 10 orang, 15 orang bisa bareng-bareng terus. Yang sudah berjalan ibu-ibu kalau di total di masjid sama yang di tempat kami mungkin sudah lebih dari 60 orang yang sudah mulai sadar untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Karena kalau ibu-ibunya pinter maca Qur'ane, insyaallah anak putune podo pinter maca Qur'ane. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث في